Waktunya jelajahi dunia bareng Traveloka. Mulai Apa yang terjadi jika satu kompi Kopassus terjebak di era feodal Jepang melawan 5.000 samurai? Pernah nggak sih lo mikir, gimana jadinya kalau Kopassus tiba-tiba kelempar ke masa lalu? Bukan cuma ke masa lalu biasa, tapi langsung nyemplung ke era feodal Jepang yang lagi panas-panasnya, era Sengoku, zaman di mana para samurai adalah penguasa mutlak medan perang. Coba lo bayangin, satu kompi Kopassus, isinya kita buletin aja 100 prajurit baret merah yang lagi 100 menjalankan operasi. prajurit baret Mereka merah, nggak ya. datang dengan tangan kosong, masing-masing bawa senapan serbu SS-2 V4 lengkap dengan ratusan serbu amunisi. kosong. Ada tim sniper SS. yang nenteng SPR-2 kaliber 12,7 mili. Setiap prajurit pakai rompi anti peluru Kevlar, helm tempur, bawa granat, pisau komando, dan yang paling krusial, kacamata night vision. Dan Kacamata lawan night mereka vision. adalah 5.000 samurai dan Ashigaru. Mereka adalah prajurit yang dipimpin seorang daimyo, seorang warlord. Ada pasukan kavaleri samurai berkuda yang jadi ujung tombak serangan. Ada ribuan pemanah yang bisa bikin langit jadi gelap karena anak panah. jadi Dan gelap. yang paling banyak, infanteri alias Ashigaru yang bersenjatakan tombak-tombak panjang dan senapan jadi kuno gelap, yang bunyinya teman-teman, ya. memekakan telinga, yaitu Tanegashima. Jelas, Tanegashima? kekuatan Kopassus itu ada di teknologi, taktik perang modern, dan skill individu yang udah di atas rata-rata manusia biasa. Tapi mereka punya dua kelemahan fatal. Jumlah mereka cuma seuprit dibanding lautan manusia di depan mereka, dan yang paling penting, amunisi mereka terbatas. Wah, Nggak ada terbatas, bantuan logistik teman-teman, dari ya. langit. Setiap peluru yang ditembakkan nggak akan pernah bisa kembali. Di sisi lain, kekuatan samurai ada di jumlah mereka yang brutal, semangat Bushido yang bikin Hati-hati mereka ya nggak sama takut samurai. mati, dan yang paling Masalahnya penting, samurai mereka ini bisa ini main di menangkis. kandang sendiri. Mereka tahu setiap Menggunakan jengkal tanah, pedangnya setiap itu. bukit, dan setiap sungai. Oke, biar seru, kita pecah pertempuran ini jadi dua skenario yang beda 180 derajat. Kita mulai dengan skenario paling barbar. Ceritanya, 100 prajurit Kopassus yang lagi menjalankan misi infiltrasi melewati hutan, tiba-tiba tersesat dan masuk ke area lembah terbuka yang luas. Sialnya, di ujung lembah, 5.000 samurai lagi kumpul. Wah, Para 5.000 komandan samurai samurai lagi melihat mereka, ngumpul. dan mungkin berpikir kalau para Kopassus ini adalah bandit gunung yang berpakaian aneh. Tapi, setelah tahu mereka membawa senapan yang lebih canggih, 5.000 samurai dan Ashigaru itu tuh langsung menyerbu. Genderang Wah, perang menyerbu. ditabuh. Gelombang serangan pertama maju. Ribuan Ashigaru yang bawa tombak lari ke depan kayak tsunami manusia, didukung ratusan pemanah dari belakang yang mulai menembakkan panah ke langit. Di pihak Kopassus, 2 orang sniper berlari sekencang mungkin untuk mencari area yang lebih tinggi. Sedangkan yang Mencari lain area langsung yang bikin lebih formasi tinggi, bertahan ya. melingkar. Masing-masing prajurit mengambil sektor tembaknya. Mereka biarin musuh mendekat sampai jarak efektif, lalu mulai menembak. Di sini, mereka benar-benar menghemat amunisi yang terbatas. Suara senapan serbu modern yang berbunyi serempak membuat ratusan samurai di barisan depan langsung ambruk. Tubuh mereka hancur tercabik-cabik peluru kaliber 5,56 mm. Mereka bahkan nggak tahu apa yang menyerang mereka. Pasukan kavaleri samurai yang elit coba lebih pintar. Mereka menyerbu dari samping, berharap bisa menusuk formasi Kopassus. Kalian dukung apa, Tapi, guys? dari kejauhan, Kalau 2 saya orang dukung sniper Kopassus Kopassus, sudah mulai baret bekerja. merah. Dengan tenang, mereka membidik para komandan berkuda. Satu tembakan dari senapan antimaterial, satu komandan samurai jatuh dari kudanya dengan lubang menghanga di dadanya. Armor semewah apapun nggak ada artinya. Wah, Para nggak kesatria ada berkuda artinya ya, tumbang guys, satu ya. persatu, bahkan sebelum pedang mereka sempat terhunus. Anak panah yang mereka tembakan tidak mampu menembus rompi anti peluru dan helm Kevlar Kopassus. tidak mampu. Itu juga berlaku untuk pedang dan tombak. Di 1 jam pertama, ini bukan perang, ini adalah pembantaian. Kopassus Pembantaian. jadi benteng kematian yang sangat efisien. Tapi, Sangat ada satu masalah yang efisien. nggak bisa mereka atasi, amunisi. Samurai itu dibesarkan dengan kode kehormatan Bushido, pantang menyerah. Mereka tidak akan mungkin berhenti. Satu gelombang hancur, komandan mereka kirim gelombang kedua. Gelombang kedua musnah, kedua? gelombang ketiga maju Wah, lagi. gelombang Mereka ketiga terus-menerus maju mengorbankan lagi, ya. prajurit mereka hanya untuk membuat Kopassus terus menembak. Mereka mengandalkan jumlah. Hasil akhirnya tergantung. Kalau Kopassus mau ambil resiko dan menghabiskan semua amunisi dan logistik yang tersisa, mereka mungkin bisa menang atau menghabisi semua samurai dan Ashigaru. Tapi Menghabisi setelah itu, samurai mereka dan tidak akan Ashigaru. bertahan lebih dari 2 hari. Di sisi lain, jika pasukan samurai dan Ashigaru bisa beradaptasi dengan keadaan, maka mereka tidak akan menyerang secara bersamaan. Mereka akan membuat Kopassus membuang amunisi mereka dengan percuma. Baru setelah itu, para Ashigaru akan menghabisi mereka. Atau, mereka juga bisa pura-pura mundur untuk memberi ruang bagi Kopassus untuk kabur. Tapi, setelah itu mereka akan membuat para Kopassus terpencar agar lebih mudah menangkap atau mengalahkan mereka. Tapi, cara ini jarang dilakukan dalam tradisi perang para samurai.
Oke, sekarang kita putar balik ceritanya. Di skenario ini, Kopassus pakai aset terbesar mereka, yaitu pengetahuan dan taktik yang lebih modern dan adaptif. Begitu mereka tiba di Zamgoku, mereka langsung sadar bahwa perang terbuka hanyalah cari mati. Jadi mereka ganti taktik. Mereka tidak akan pernah menunjukkan diri. Mereka menjadi legenda. Mereka akan menjadi hantu, memanfaatkan kepercayaan orang-orang Jepang saat itu. Terlebih, Kopassus memang akan terlihat seperti makhluk aneh di zaman ini. Fase pertama, menghilang dan mengintai. Dengan kemampuan infiltrasi dan kamuflase mereka, 100 orang itu lenyap di telan hutan. Mereka bergerak di malam hari, menggunakan night vision yang membuat mereka bisa melihat sementara musuh mereka buta total. Selama berminggu-minggu, mereka hanya mengamati, memetakan semuanya. Mulai dari di mana rute patroli, di mana gudang makanan dan senjata, di mana sumber air, dan yang terpenting, di mana markas dan apa kebiasaan si bos besar alias Daimyo. Fase kedua, saatnya bikin kacau. Disinilah keahlian Sandi Yuda Kopassus yang legendaris itu bermain. Pertama, serang logistiknya. Satu tim kecil menyusup ke dekat lumbung padi terbesar milik klan samurai itu. Bukan dibakar pakai obor, tapi mereka pasang peledak C4. Di tengah malam, ledakan dahsyat menghancurkan seluruh persediaan makanan untuk berbulan-bulan. Para samurai panik. Mereka pikir gunung meletus atau dewa sedang marah. Kedua, operasi senyap dan presisi. Komandan-komandan penting, kurir yang membawa pesan strategis, atau samurai paling jagoan, tiba-tiba ditemukan tewas di pos jaganya, tanpa ada suara, tanpa ada jejak. Ditembak sniper dari jarak 1 km, peluru menembus kepalanya, lalu si penembak lenyap di telan kegelapan. Ketiga, dan yang paling mematikan, perang psikologis. Ini spesialisasi Kopassus. Mereka nggak cuma membunuh, mereka menciptakan teror. Mereka menyebar rumor dari desa ke desa. Mereka meninggalkan jejak-jejak aneh, atau simbol-simbol yang mereka tahu ditakuti di budaya lokal. Mereka bikin para samurai percaya kalau mereka sedang dilawan oleh yokai atau tengu, iblis-iblis dari hutan. Moral pasukan anjlok, disiplin hancur lebur. Malam hari jadi waktu yang paling menakutkan. Si Daimyo pusing 7 keliling, pasukan digandakan, penjaga diperketat, tapi nggak ada hasil. Musuhnya nggak kelihatan. Para samurai malah jadi saling curiga, saling menuduh ada pengkhianat di antara mereka. Kepercayaan hancur. Setelah logistik musuh ludas, komandan-komandannya tewas misterius, dan mental prajuritnya jatuh ke titik terendah, barulah Kopassus melancarkan serangan terakhir. Operasi Pamungkas, Decapitation, menyasar kepala ularnya, yaitu Daimyo. Sebuah tim kecil, mungkin hanya 4 orang, menyusup ke dalam kastilnya di tengah malam buta. Dengan senapan berperedam suara dan gerakan secepat bayangan, mereka melumpuhkan para penjaga tanpa suara. Sang Daimyo ditemukan di pagi harinya, sudah tak bernyawa. Hasilnya, di skenario ini, Kopassus sangat mungkin menang telak. Mereka berhasil melumpuhkan seluruh klan samurai dari dalam, tanpa harus boros amunisi dalam perang besar. Tapi, cara ini cenderung beresiko dan butuh waktu cukup lama. Kopassus juga harus cepat beradaptasi dan mempelajari budaya lokal, atau menyamar di tengah masyarakat. Kalau ketahuan, ya mereka bakalan mati konyol. Gimana menurut kalian? Kalau kalian itu ya, maka klik like-nya kalau kalian suka. Jangan lupa subscribe dan lonceng notifikasinya aktifkan. kalian punya skenario sendiri, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe Kopral Gondrong. Oke bang, tidak akan lupa.